Sportif ada berarti. tertarik loh Mbak, ada yang menarik. Iya. Jadi anak FIK itu pengennya kuliah umum, kuliah MKU itu pengennya di EBS. Kenapa? Nggak tahu, ini bisa menjadi mitos sebenarnya. Anak EBS itu kalau MKU pengennya di FIK. Nah itu Enggak, saya enggak. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast UNES edisi spesial PPAK UNES 2020. Kali ini masih pada sesi My Faculty Check bersama saya Melvila Melani dan Mas Wahyu serta Mas Tulus dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, sebelum kita mengulik dan mencari informasi lebih lanjut dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, kita berbincang dulu dengan narasumber kita yang kece-kece nih. Yang pertama dari Mas Wahyu dulu. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Suryono Pertama, selaku Ketua BEM FIK UNES tahun 2020. Pada saat ini sedang di semester 7 atau angkatan 17 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tulus Wahidodo. Saya di UNES selaku Ketua PPAK FIK 2020. Saya dari jurusan PJKR angkatan 2018. Ya. Nah, Binaya Muda Konservasi udah tahu berarti ini Mas Wahyu sebagai Ketua BEM 2000 berapa Mas ini? 2020. Oh, 2020. 2019 sudah lewat. Dan ini Mas Tulus jadi Ketua PPAK-nya. Iya. Udah lama ya Mas kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan? Alhamdulillah udah semester 7 ini ya. Semester 7. Iya. Mas Tulusnya Mendekati semester Semester 5. 5, jadi 2 tahun kurang lebih. Kurang lebih. Berarti kan udah mengetahui hiruk-pikuk Fakultas Keolahragaan begitu kan? Oh, sudah. Nah, bagaimana sih Mas rasanya sih? Manis, pahit, asam sudah dirasakan semua. Oke. Oke, untuk biar Abinaya Muda Konservasi lebih mengetahui informasinya, bagaimana perasaan Mas Tulus sama Mas Wahyu kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan gitu? Kalau berbicara soal perasaan, bangga ya, jelas bangga karena di FIK itu sendiri mempunyai reputasi dan prestasi sangat membanggakan hingga kancah dunia. Bahkan kalau kita berbicara soal rasa nyaman itu tidak bisa dicari melainkan harus dibuat. Makanya dari situ saya berusaha bagaimana mencari kenyamanan itu sendiri atau bukan membuat rasa nyaman itu sendiri. Nah, di FIK UNES dari segi fasilitas, dari segi memfasilitasi atau fasilitatornya itu begitu nyaman. Kita dalam perkuliahan sangatlah easy going. Kita ada perlengkapan yang sangat lengkap, kemudian dari fasilitas gedung juga semua ada. Makanya untuk menunjang kegiatan perkuliahan cukup tinggi di FIK UNES dan bisa jadi FIK UNES itu menjadi salah satu kampus atau salah satu yang diunggulkan apabila kita berbicara soal tataran kampus olahraga gitu, dibanding dengan fakultas-fakultas yang lain. Nah, itu pendapat dari semester 7. Ya. Bagaimana nih untuk yang semester 5 Mas Tulus? Oke, kalau bicara menarik ya, sebenarnya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sebenarnya menarik gitu. Karena sesuai dengan passion gitu. Itu berbeda lagi kalau tidak sesuai dengan passion. Nah, kalau saya lebih passion ke olahraga dan akhirnya saya menempuh di kuliah Fakultas Ilmu Keolahragaan semacam itu. Jadi kalau bicara tatarannya tadi sepakat apa yang dikatakan Mas Wahyu ya berkaitan dengan fasilitas dan fasilitator yang cukup komplit gitu. Hingga akhirnya pada banyak atlet-atlet yang berprestasi di bukan hanya kancah nasional gitu, tapi kancah internasional. Ya kemarin ada beberapa atlet yang meraih di Asian Games. Ya, Wushu. Asian Games, Wushu dan downhill juga salah satunya mendapatkan perak juga. Jadi itu berkat juga bagaimana fakultas atau kampus memfasilitasi hal tersebut. Jadi berdampak pada prestasi di luar kampus itu sendiri, bahkan membanggakan negara dan Indonesia itu sendiri. Oke. Tadi Mas Tulus selalu bilang atlet. Kalau di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu apakah semua itu cenderung ke olahraga ya Mas? Nah, ini yang sama saya tanyakan. Untuk Abinaya Muda Konservasi, jurusan apa sih yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan? Siapa nih? Saya. Oh enggak, yang tua dulu. Oke, menghormati. Kalau di FIK itu ada 4 jurusan, 2 prodi. 4 jurusan itu ada pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, ada ilmu keolahragaan, ada pendidikan pelatihan olahraga, ada pendidikan jasmani SD, kemudian ada prodi gizi, kemudian ada IKM pula. Jadi ada 4 jurusan, 2 prodi. Dan saat ini seluruhnya sudah terakreditasi, apalagi yang jurusan PJKR akreditasi Asia. Wow. Udah itu ya Mas ya diakui oleh internasional begitu ya. Nah, kemudian FIK itu luas gak sih Mas? Luas lah ya. Paling luas. Tanyakan ke saya. Paling luas. Punya berapa lapangan? Paling luas kita ada 1
Loh, seluruhnya Oke, di nanti, lapangan. oke, nanti kita Seluruhnya membahas di tentang lapangan. fasilitas. Iya. Nah, kita cek Mas untuk semester 5 apakah tahu fasilitas yang di Fakultas Ilmu Olahraga itu ada apa aja. Oke. Mas Tulus. Kalau fasilitas banyak sebenarnya. Ada Iya. lapangan lapangan tenis itu ada 2, indoor dan outdoor. Yang untuk tenis. Yang kedua adalah untuk lapangan atletik. Lalu yang ketiga ada lapangan golf mini. Lalu yang kelima juga ada lapangan kamiso. Yaitu untuk gedung di mana di dalamnya juga untuk basket, lalu ada untuk fasilitas untuk futsal dan sebagainya juga ada di situ. Tentu mungkin selain itu juga ada lapangan Dumadi ya, lapangan Dumadi untuk biasanya kegiatan untuk upacara dan sebagainya, dan Biasanya ada softball. PPLK juga kalau Iya, PPLK weekend di ya, sana. Mas, Iya. Di Dumadi itu. Iya, Paling rame gitu ya. Rame. Paling rame. Biasanya digunakan event-event besar yang digunakan situ. Supporter main semua. Itu ada lagi PKM, lalu asrama putra juga ada di situ. Lalu ada juga untuk asrama yang internasional. Ya, Itu juga asrama ada. internasional dari UNES itu berdirinya di wilayah Evika. Asrama Putra juga berdirinya di wilayah Evika. Oke, tadi fasilitas. Kemudian tadi mau tanya nih Mas, hal-hal unik yang belum diketahui oleh Abinaya Muda Konservasi ini di Fakultas Ilmu Keluargaan apa sih? Hal unik? Unik. Atau mungkin ada spot fotonya, atau kantinnya yang bagaimana, atau gedungnya yang bagaimana juga? Kalau spot foto rata-rata bahkan nggak hanya anak Evika ya, tapi anak mahasiswa secara umum atau bahkan masyarakat secara umum itu tertarik ketika foto di daerah lapangan atletik. Nah, walaupun nggak olahraga ya Mas? Walaupun Ya. anak olahraga. Jadi ketika sunrise apa sunset enak gitu di foto. Wah, ketika jogging kan bagus tuh bikin konten. Iya, alibinya pakai spot Nah, olahraga. itu pakai baju spotnya olahraga itu. Nanti di sana foto gitu ya. Jadi karena lapangannya itu memang berbahan karet, bukan berbahan seperti tanah atau yang lain. Kita ada lapangan khusus Aman untuk ya? lapangan atletik, aman. Dan kalau untuk konten bagus di situ. Mas pernah? Sering. Baik. Apalagi Mas, hal menarik apalagi? Kalau hal menarik ya, selain tadi yang dijelaskan berkaitan dengan lapangan atletik untuk spot foto juga, tapi untuk Fakultas Ilmu Keluargaan juga ada spot yang menarik juga, yaitu lapangan golf juga bisa menarik gitu. Karena rumputnya yang pendek juga, yang lapangan golf itu juga biasa juga spot foto juga. Selain itu juga kantin juga lumayan ya, kantin di luar, jadi tidak menggunakan ruangan, jadi langsung ke alam semacam itu. Oh begitu. Jadi kalau habis Nggak olahraga- berasa ya. Nggak berasa, AC-nya alam. Iya, habis olahraga ke kantin berasa ya di dalam pingsan semua toh. Nah Mas? itu. Iya kan. Tapi sebenarnya kalau di FIK itu nggak hanya jurusan olahraga saja loh mbak. Tapi Kita ada jurusan anak kesehatan, anak IKM sama gizi. Kita nggak bisa menihilkan anak-anak IKM maupun anak gizi karena mereka juga bagian dari anak FIK. Walaupun secara nama anak FIK itu lebih terkenal adalah namanya olahraga, tapi di sisi lain ada unsur kesehatan. Nah unsur kesehatan itu saling melengkapi, bahasanya misalnya dari anak IKM maupun gizi itu dalam meneliti unsur-unsur kesehatan rata-rata objektivitasnya adalah anak-anak olahraga karena berkaitan dengan gizi olahraga atau kesehatan olahraga saling berkaitan gitu. Untuk masalah fasilitas ya alhamdulillah dari anak IKM maupun anak gizi mempunyai fasilitas yang baik pula, tapi terpenuhi ya Mas. kalau untuk masalah terpenuhi berbicara soal perasaan saja, Mbak. Begitu. Ya, karena kalau dari saya sendiri nggak bisa dipungkiri dari segi sarpras untuk anak IKM maupun anak gizi sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan. Oh begitu. Iya. Ya mungkin nanti ada seorang yang menonton channel ini jadi Ya, ini bisa lebih masukan untuk pimpinan para budekan, Prof Tan dan yang lain. aduh. Gak apa-apa ya. Oke, jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Mas Wahyu sama Mas Tulus ini, jadi kayak saya pun dari fakultas lain kayak bangga gitu sama Fakultas Ilmu Keluargaan. Banyak jurusan apa? Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, anak IBS. Anak IBS. Oke. Nice. Tapi sportif ada berarti. tertarik loh, Mbak. Ada yang menarik Iya. Jadi anak FIK itu pengennya kuliah umum, kuliah MKU itu pengennya di ABS. Kenapa? Nggak tahu, ini bisa menjadi mitos sebenarnya. Anak ABS itu kalau MKU pengennya di FIK. Nah itu Enggak, saya enggak. Ayo. itu berarti menjadi tanda tanya besar mbaknya itu kenapa nggak tertarik. Oh gitu ya. Oke. Tapi saling berkaitan sih. Jadi mungkin kalau saya sedang di lapangan FIK nih, diklaim, itu lapangan gue gini. Aduh, ribet lagi gitu kan. Terus ini nih, tadi membahas tentang mitos fakta ya. Oke, sekarang Abinaya Muda Konservasi kita masuk pada sesi tanya jawab mitos atau fakta Fakultas Ilmu Keolahragaan.
Panas nih kursinya. Di kursi panas nih. Ya. Yang pertama, mitos atau fakta sih Kak? Fakultas Ilmu Keolahragaan yang tak singkat FIK aja ya. Ya, FIK itu cowoknya lebih banyak daripada cewek. Mas Tulus dulu. Oke. Yang dari tadi diem. Kalau untuk gitu ya 70 sampai 40 lah. 70 untuk laki-laki, 40 untuk perempuan karena ada IKM dan gizi. Oh, berarti lebih dominan. Lebih dominannya laki-laki. Bukan Tapi kalau di cenderung- kelas olahraga Hmm? memang minoritas untuk yang wanita, karena di angkatan saya saja di salah satu ruangan atau salah satu prodi itu hanya 2 ceweknya. Dua cewek. Jadi kayak semi SKM SMK. Iya, anak SMK. Anak SMK yang teknik mesin. Iya, jadi ceweknya itu 2, yang lainnya cowok semua. Ceweknya cantik-cantik gak sih Mas? Tapi itu berbalik kalau Luar di biasa. IKM. Iya, berbalik kalau di berbalik IKM. dengan IKM. Jadi IKM selebihnya laki-laki 3, selebihnya perempuan. Iya. Gitu. Oh, jadi ada yang lebih dominan perempuan, ada yang lebih dominan laki-laki. Iya. Iya. Tadi tanya belum dijawab. Ceweknya cantik-cantik gak sih Mas? Ya Vika. Aduh, ini Wah, paling berat. cantik. Cantik itu relatif, Oh, Mbak. berarti kalau bilang cantik pacarnya nih anak FIK. Cari aman. Cantik, tapi saya lebih melihatnya teman-teman dari FIK pada khususnya wanita itu punya pekerja keras, rasa pekerja keras yang tinggi, khususnya adalah anak-anak atlet gitu. Oh gitu. Karena mereka sudah diamanahi untuk masuk di FIK, berarti dia juga punya rasa beban moral untuk mempertanggungjawabkan, memberikan rasa bangga untuk kampus, yaitu melalui prestasi olahraga. Prestasi olahraga itu melalui kegiatan perkuliahan maupun kegiatan latihan. Karena nggak jarang, misalnya kalau dari teman saya itu seorang atlet, mereka harus membagi, pinter-pinter mau membagi waktu bagaimana kuliah, bagaimana latihan gitu. Ini menjadi 2 porsi yang sangatlah berat bagi mahasiswa secara umum. Tapi untuk mahasiswa FIK keren, nah itu menjadi hal yang apa ya, perlu kita banggakan dan perlu kita apresiasi setinggi-tingginya. Nah, Aminaya Muda Konservasi yang anak FIK nih mesti bangga nih Mas, apalagi cewek-ceweknya nih merasa idaman gitu gak sih? Jadi Tapi ratu. hati-hati, Ya. tapi hati-hati sama anak Kenapa? cewek Oke, lanjut. FIK. Mitos atau fakta? Kalau tadi membahas tentang cewek, sekarang Iya. membahas tentang cowok. Oke. Cowok-cowok FIK itu boy gak sih Mas? Wah, Itu kayaknya nggak bisa dipukul rata Enggak. ya. Gak bisa diulang. Bukan termasuk saya itu. Mas Tulus bagaimana? saya enggak. Saya Oke, enggak. langsung Saya ada boy. alasan tapi saya enggak. Tapi emang terkenalnya ya atau mungkin lebih boyo. Padahal boyo itu sendiri sebenarnya kan setia Iya, gitu kan. emang. Tapi itu kayaknya bukan termasuk saya kayaknya. Iya. Kalau di depan kamera sih Oh gitu. Ya? bilangnya gitu ya. Oh gitu. Tapi nggak tahu di belakang ya. Saya juga gak tahu. Kalau di publik, Iya. kalau di publik anak FIK itu memang buaya. Tapi perlu kita pahami anak wanita itu bagaimana, Oke, apakah pembelaan. memanfaatkan? Iya, pembelaan ini. Karena wanita-wanita itu menganggap lidah buaya itu banyak manfaatnya. Setuju nggak? Oke. Nah. Oke aja deh. Kalau aku sih oke-oke aja. Lanjut. Iya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya anak olahraga atau khususnya laki-laki itu juga termasuk juga pekerja keras. Jadi mereka di samping kuliah juga nyambi kerja-kerja lain. Ya Oh, itu. gitu. Itu jadi worth it lah ya untuk Worth ini. it. Keduanya mungkin idaman begitu ya. Nggak mau ngomong kayak gitu loh, Mbak. Idaman itu bonus, Mbak. Kenapa kok gitu? Iya, bonus. Oh, bonus. Karena nggak semua juga. Oke. Oke, tadi udah membahas tentang mahasiswanya, kita membahas lagi tentang gedungnya nih. Ini yang paling apa ya, lebih tenar di media sosial sih, Mas. Mm-mm. Oke, Binaya Muda Konservasi, mitos atau fakta? Gedung IKM itu mistis. Fakta sih. Fakta karena deket kuburan gitu. Karena deket kuburan. Oh, jadi langsung inget Berapa kematian jengkal gitu ya? itu udah kuburan, Mbak. Ya, Depan kalau- itu udah kuburan. Berarti kalau pas waktu kuliah itu langsung inget kematian gitu ya? Oh iya, mistisnya itu mungkin ya. Iya. Bukan ingat kematian sih, merefleksikan diri. Ayolah, kita kuliah harus serius. Iya. Ayo, lulus, Iya, lulus. halus. Mistisnya mungkin gara-gara itu. Jadi harus lulus karena deket kematian, deket kuburan. Tapi bener nggak sih, Mas? Tapi bener nggak sih, Mas, kalau selain kayak mistis spiritual itu ada mistis-mistis yang gini-gini. Apa nih? Yang ini nih, kelinci. Gini. Apa nih? Putih. Nakutin. Iyalah gitu. Kalau takut, kita nggak takut anak olahraga. Kalau Iya. digodain ya, Mas. Udah ini. Halo Mbak Kunti. Iya. Halo Mbak Kunti. Tentunya yang jadi centil. Oke, mitos atau fakta sudah selesai ya. Mungkin informasinya bisa lebih lanjut ditanya-tanya melalui Mas Wahyu atau Mas Tulus nih. Kemudian sebelum kita closing, kita kasih dengar untuk Abinaya Muda Konservasi mengenai pesan dan kesan dari Mas Wahyu dan Mas Tulus untuk
mahasiswa FIK ke depannya. Oke. Dari saya Pak. Kau dulu. Lu dulu lah. Oke. Sweet. Apa sweet dulu? Enggak. Oke, untuk pesan dan kesan untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keluargaan, sebelumnya selamat datang dan selamat datang di Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Jangan takut untuk berproses dan harus berani. Kalau pesan saya adalah jadi sedikit orang gila, itu penting gitu. Karena itu nanti berkaitan bagaimana nanti meningkatkan dari segi kualitas. Jangan takut untuk melangkah, karena itu adalah satu hal yang harus ditempuh untuk menjadi orang yang lebih berbaik dan untuk menjadi orang yang bermanfaat lagi. Gini itu aja sih. Lanjut Mas Wahyu. Kalau dari saya sendiri sih sederhananya adalah belati yang tajam itu tidak berasal dari api yang kecil. Pelaut yang handal tidak berasal dari gelombang yang kecil pula. Makanya dari sini selamat datang untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Selamat bergabung di keluarga besar FIK UNES yang mempunyai reputasi dan prestasi yang sangat membanggakan. Kampus sudah menerima kawan-kawan sekalian secara bangga, maka buktikanlah kalian memberikan rasa bangga itu terhadap kampus itu sendiri. Tapi rasa kebanggaan itu pula jangan lupakan rakyat mendukung karya-karya kalian semua. Dari situ berikanlah karya nyata untuk FIK, alma mater, dan masyarakat tercinta. Itu sih. Dan berikan senyum terbaik untuk melawan kezoliman dan kelaliman, untuk memberikan pertanggungjawaban kalian sebagai status mahasiswa. Rawatlah rasa perjuangan kalian untuk menyampaikan apa yang benar dan menyampaikan apa yang salah. Dari situ kalian bisa merawat nafas perjuangan kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke Sobat UNES, untuk Abinaya Muda Konservasi, kita telah di ujung podcast bersama Mas Wahyu dan Mas Tulus dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kami ucapkan terima kasih atas informasinya yang begitu Saya luar juga biasa. mohon maaf apabila ada kata-kata yang bergaris bawah merah. Iya, Ini saya maafkan. lebih seru ya, diskusinya lebih santai aja. Iya, sebenarnya kita masih mau lebih lanjut tapi mungkin terbatas ya Mas ya. Oke, jangan lupa untuk ikuti channel kami di Podcast UNES dan BMKM UNES. Oke, selamat berjumpa di lain waktu. Dadah!